Selamat petang dan selamat bertemu kebaktian pertengahan minggu kita. Saya percaya semua kita sibuk dengan tugasan harian kita. Tetapi pada pertengahan minggu ini kita sekali lagi bersyukur, berterima kasih atas kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan dan berdoa bersama. Pada petang ini saya ingin mengongsikan satu pelajaran, yaitu cara yang lebih baik. Di dalam Amsal 21 ayat 2 mengatakan, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan pada pertengahan minggu ini. Kiranya Roh Al-Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami akan memahami sesuatu yang boleh membantu kami untuk lebih setia dan lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak atas masa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bayangkan bagaimana perbezaan dunia kita kalaulah semua orang taat kepada 10 perintah Allah. Allah telah memberikan 10 perintah Allah untuk kita sebagai standar moral untuk semua kita. Kita boleh katakan universal, dan juga satu perintah abadi untuk kita semua. Di dalam perjanjian lama, Tuhan berkata kepada umat-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Ulangan 10 ayat 13. Ini adalah satu titik penting dalam kehidupan orang-orang Tuhan. Dia tahu bahwa ketaatan kepada hukumnya adalah sesuatu yang baik untuk kita semua. Kita tidak dapat ataupun kita tidak boleh percaya kepada perasaan kita sendiri untuk apa yang betul dan salah. Alkitab mengatakan hati adalah bohong atas segala sesuatu dan sangat-sangat jahat. Siapakah yang mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Ada yang mengatakan hukum 10 itu telah diberikan hanya kepada orang Yahudi. Tetapi coba kita pikirkan. Adakah orang-orang Yahudi sahaja yang tidak sepatutnya membunuh, mencuri, ataupun mengambil nama Tuhan dengan sia-sia? Ingat kisah Kain dan Habel, dan bagaimana Kain membunuh saudaranya. Ini berlaku sebelum hukum Taurat di Gunung Sinai, sebelum Abraham ataupun orang Yahudi yang pertama. Allah menghukum Kain karena membunuh saudaranya. Tetapi kenapa Allah boleh menghukum Kain jika perbuatan itu tidak bersalah? Bagaimana dengan kisah Yusuf dan istri Potifar? Dia dicoba untuk berzina. Yusuf berkata, maka bagaimanakah saya boleh melakukan kejahatan yang besar ini dan dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9.
Tetapi bagaimana pula dengan perjanjian baru? Bukankah Yesus datang untuk memusnahkan undang-undang? Sebenarnya perjanjian baru mengajar berulang-ulang kali bahwa dosa adalah pelanggaran undang-undang Tuhan. Barang siapa yang berbuat dosa, melanggar juga undang-undang. Dosa adalah pelanggaran undang-undang atau hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4. Kita boleh melihat dengan jelas bahwa di dalam perjanjian baru, hukum Allah masih berkuat kuasa. Yesus sendiri mengatakan, karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, jangan sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan, tetapi untuk menunaikan segala-galanya. Matius 5 ayat 17. Jadi kita lihat hukum 10 menunjukkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang memerlukan pembersihan rohani, memerlukan seorang penyelamat. Oleh undang-undang adalah pengetahuan dosa. Roma 3 ayat 21. Pada zaman akhir, umat Tuhan diterangkan cara ini. Di sini adalah kesabaran orang-orang kudus. Di sini adalah mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Bagaimanakah Anda dan saya dapat keadaan ini? Dalam dua cara yang indah. Yang pertama, dengan meminta Tuhan untuk hidup, ya, untuk hidupnya dalam diri kita. Dan kedua, dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, walaupun kita jatuh dalam dosa, Tuhan memberitahu kita, Dia masih dapat melindungi kita untuk mengubah, ya, untuk menyembuhkan kita, supaya kita boleh memulahkan hidup dengan cara yang bukan sahaja yang berkenaan kepada Allah, tetapi juga membuat hidup Anda lebih baik. Jadi pada malam ini saudara dan saudari, marilah kita sentiasa, ya, mengasihi, menuruti perintah-perintah Tuhan. Karena ini adalah satu-satu cara kita, ya, untuk menghidupkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun hukum-hukum ataupun, ya, hukum-hukum ini, undang-undang ini tidak boleh menyelamatkan kita, tetapi hukum ini membantu kita supaya kita melihat dosa-dosa kita, di mana kita akan dipimpin oleh Roh Tuhan untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan apabila kita meminta ampun daripada Tuhan, Tuhan sentiasa mengampuni kita, dan kita akan mendapat kehidupan kekal, bukan melalui pemeliharaan hukum Tuhan, tetapi melalui kasih kurnia Tuhan kepada setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tahu kami ini sangat lemah. Kami orang-orang yang berdosa. Kiranya Roh Tuhan memberi kami kekuatan, memberi kami kesadaran bahwa
Penurutan hukum-hukum Tuhan adalah menghidupkan karakter Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Roh Tuhan memimpin kami supaya kami sentiasa merendahkan diri untuk menerima kasih kurnia Tuhan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan membantu setiap kami supaya kami lebih setia untuk menunggu kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapak, sebab kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik untuk setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.